Optimasi ketersediaan hayati sediaan perkutan yang akan dijelaskan oleh part 5.1 oleh Meriam Gita Maulia dengan NPM 26011010024 dan part 5.2 oleh Niko Rupoko dengan NPM 26011010010. Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Optimasi ketersediaan hayati sediaan perkutan dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor fisikokimia yang terdiri dari tetapan difusi, koefisien partisi, dan konsentrasi zat aktif. Kali ini saya Meriam Gita Maulia akan menjelaskan tentang tetapan difusi dan koefisien partisi. Tetapan difusi. Tetapan difusi bila dihubungkan dengan gerakan Brown, maka tetapan difusi merupakan fungsi dari bobot molekul senyawa dan interaksi kimia dengan konstituen membran. Selain itu juga tergantung pada kekentalan media serta suhu. Bila dihubungkan dengan hukum Stokes-Einstein yang berbunyi D sama dengan K aksen kali T per 6 VRN dengan keterangan sebagai berikut. K aksen merupakan tetapan Boltzmann, T merupakan suhu mutlak, R jari-jari molekul yang berdifusi, dan N kekentalan lingkungan. Senyawa dengan bobot molekul rendah akan berdifusi lebih cepat daripada senyawa dengan bobot molekul tinggi, paling tidak karena membentuk ikatan dengan konstituen membran. Pada keadaan tersebut, jumlah yang diserap berbanding terbalik dengan bobot molekul. Menurut Marzulli, yang telah membuktikan bahwa alkohol fosfat dan trimetilfosfat dengan bobot molekul 140 diserap 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan triisopropil fosfat dengan bobot molekul 224. Hubungan yang terbalik dibuktikan pula oleh scopolamine pada alkohol alifatik. Tetapan difusi pentanol ternyata lebih tinggi daripada etanol. Dalam hal tersebut, peningkatan koefisien partisi terhadap lipida yang meningkat seiring dengan peningkatan bobot molekul dapat meningkatkan penyerapan zat aktif, dan sebaliknya dengan penurunan tetapan difusi. Selanjutnya, koefisien partisi. Koefisien partisi pada umumnya ditentukan dari percobaan dengan menggunakan campuran dua fase, yaitu fase air dan pelarut organik yang tidak campur dengan air. Misalnya minyak tanaman, kloroform, oktanol, benzena, ether, isopropil miristat yang mencerminkan membran biologi klipofil. Penggunaan pelarut terakhir ini menurut Katz memberikan hasil yang lebih mendekati kenyataan. Dihubungkan dengan keseimbangan pembagian senyawa di antara kedua fase yang ada, koefisien partisi dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Cp sama dengan Cs per Ce. Cs dan Ce merupakan konsentrasi molekul dalam pelarut organik dan dalam air. Pengukuran objektif tentang penyebaran senyawa yang diserap pada lapisan tanduk dan pembawa, yaitu penetapan koefisien partisi antara bagian stratum corneum dan pembawa. Koefisien partisi antara stratum corneum dan pembawa ditentukan dengan keseimbangan pembagian molekul. Keadaan ini hanya tercapai setelah kontak yang lama antara lapisan tanduk dengan pembawa. Koefisien partisi yang tinggi mencerminkan afinitas senyawa terhadap pembawanya. Koefisien partisi mendekati 1 menunjukkan bahwa molekul bergerak dalam jumlah sama menuju lapisan tanduk dan pembawa menjadi senyawa yang mempunyai afinitas sangat tinggi terhadap pembawanya, tidak dapat berdifusi dalam lapisan tanduk. Nilai koefisien partisi tidak hanya berkaitan dengan kelarutan relatif senyawa yang menembus lapisan tanduk, tetapi juga mencerminkan peningkatan yang reversibel antara senyawa dan membran. Jika sifat lipofil sangat besar, maka senyawa akan tertumpuk dalam lapisan tanduk dan tidak mampu berdifusi ke dalam epidermis yang merupakan senyawa berair. Kemudian, kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang menyangkut tentang tetapan difusi dan koefisien partisi. Jurnal ini berjudul tentang studi pengaruh kompleks siklodextrin terhadap penetrasi perkutan piroksitam. Menurut abstrak, berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, diduga bahwa siklodextrin dapat meningkatkan penetrasi perkutan dengan memodifikasi sifat fisikokimia obat, terutama kelarutan dalam basis partisi dan distribusi obat pada kulit serta merubah permeabilitas stratum corneum.
Pengujian penetrasi perkutan menggunakan sel difusi Franz dengan metode flow approach. Kemudian di sini dapat kita lihat komposisi sediaan gel piroxicam dengan berbagai formula. Di sini terdapat 3 formula yaitu F1, F2, dan F3, dan di sini dapat kita lihat perbedaan formula dari masing-masing formula tersebut. Ini merupakan tabel dari koefisien partisi piroxicam bebas dan kompleks. Pada penentuan koefisien partisi piroxicam bebas dan kompleks pada dapar fosfat dan kulit, terlihat bahwa koefisien partisi piroxicam bebas pada dapar fosfat 1,28 lebih besar daripada partisi di kulit 0,74, sehingga obat akan sulit berpenetrasi. Tetapi pada kompleks piroxicam beta CD lebih kecil 0,78 dibandingkan partisi pada kulit yaitu 1,02, sehingga obat akan lebih banyak terpartisi ke dalam kulit. Selanjutnya ini merupakan data dari hasil penelitian difusi gel piroxicam dengan perbandingan waktu dan jumlah terdifusi atau luas permukaan kulit. Di sini dapat kita lihat grafiknya, uji difusi sediaan menunjukkan formula yang mengandung kompleks piroxicam beta siklodextrin atau F2 mempunyai kecepatan difusi yang lebih besar dibandingkan dengan piroxicam bebas F1. Dan jumlah fisik piroxicam beta siklodextrin atau F3. Uji difusi formula gel yang mengandung campuran fisik piroxicam beta CD atau F3 mengalami penurunan laju difusi yang sangat bermakna terhadap F1. Pada sediaan F3, siklodextrin berada dalam bentuk terlarut dalam basis sehingga piroxicam yang dilarutkan terjerat dalam basis dengan afinitas yang lebih besar, sehingga agak sulit berpenetrasi ke kulit. Pada penelitian ini terlihat interaksi kompleks inklusi ini mempengaruhi kelarutan piroxicam. Kompleks piroxicam beta CD mempunyai kelarutan dalam air yang lebih besar dari piroxicam bebas. Peningkatan penetrasi piroxicam oleh beta siklodextrin dari basis hidrofilik dihasilkan oleh peningkatan hidrofilisitas basis sehingga kemungkinan peningkatan penetrasi adalah karena hidrasi dari stratum corneum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Niko Rupoko Putro dengan NPM 10 yaitu part 5.2.